1979 telah lahir seorang anak perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat dan Mas Ajeng Masya. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Semasa remaja, Kartini merupakan anak yang menginginkan kebebasan, menentang adat yang berlaku pada saat itu untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Bahkan Kartini mendirikan sekolah untuk wanita dan kaum miskin. Bahwa seorang wanita seharusnya menikah dan mengurus rumah, bukan mengajar. Namun Kartini juga sebagai manusia yang setara dengan pria. Pertentangan ini semakin memanas ketika ibu tiri memaksa Kartini kembali ke Pingitan. Tanpa Kartini, teman-temannya merasa kehilangan mereka merindukan momen ketika Kartini mengajar TK. Namun ibu tiri yang mendengar percakapan mereka justru mengejek dengan kata-kata pedas, memperlihatkan sikapnya yang merendahkan.
bersekolah di Belanda. Dengan dukungan dari adiknya, Rukmini, ia berharap bisa mewujudkan mimpinya. Ayahnya akhirnya mengizinkan, tetapi tantangan dari ibu tiri masih menghadang. Ya, baik, ya. Ya, ayah mengizinkan. Ibu tiri mendesak Kartini untuk menerima lamaran seorang bupati yang sudah memiliki 3 istri. Namun Kartini menolak dan memilih menunggu kabar dari Belanda. Konflik pun tak terhindarkan dari Rukmini, berusaha menjadi penengah di antara mereka. Semuanya sudah jelas, kamu hanya memikirkan dirinya sendiri. Agar perempuan tidak menjadi juga yang lelaki. Tak seharusnya bisa lakukan semua yang kita ingini tanpa ada campuran tangan mereka yang tak pernah mengerti. Karena begitulah seharusnya wanita. Dua sirah ibu kandung Kartini mengajaknya berbicara hati ke hati. Ia mengungkapkan harapannya agar Kartini dan saudara-saudaranya bisa meraih pendidikan yang lebih baik. Percakapan ini menyentuh hati Kartini dan memperkuat tekadnya untuk terus berjuang.
Kartini akhirnya menyetujui pilihan bupatinya, tetapi dengan syarat-syarat yang ia ajukan. Ia ingin tetap bisa mendirikan sekolah untuk perempuan dan kaum miskin, serta memperbaiki kehidupan ibunya. Ayahnya mendukung keputusan ini. Bagaimana? Apa kamu siap dengan Clara dan Ayu? Sudah siap ayah. Aku ingin memenuhi syarat. Apalagi? Saya mau menikah. Hei kalian! Kita hiraukan saja. Cepat sebutkan syaratmu. Syarat yang pertama, aku tidak ingin membasuh kakinya dan tidak ingin serta mau laki-laki orang biasa. Yang kedua, aku mengharuskan calon suamiku untuk membantu mendirikan sekolah bagi kaum miskin dengan dan yang terakhir, aku ingin Wasila tidak tinggal di rumah belakang lagi ayah, tetapi di rumah depan dan juga terakhir ayah sebagai penghasilan dalam Cepat tulis syaratmu lalu kirim ke Bapak. Ini 3 berarti 2 lagi nanti. Beauty and the Beast sama Danau Toba. Danau Toba part 2. Sama Beauty and the Beast. Bupati Rembang, Raden Adipati Joyo Diningrat, ternyata memahami dan mendukung cita-cita Kartini. Ia menyetujui semua syarat yang diajukan dan berjanji akan membantu mewujudkan impian Kartini untuk memajukan pendidikan perempuan. Maaf Bupati, apabila syarat itu memberikan Anda. Setelah syarat tersebut dijelaskan, saya mohon agar permasalahan ini tidak terpanjang menjadi permasalahan antara pengganti. Mohon maaf, saya sangat khawatir dengan saya sangat khawatir dengan hati. Saya sangat ingin anak-anak diasuh oleh mempunyai hati yang kuat dan terpandai seperti dia. Aku akan ikut melawan hati kamu bagaimana dia. Setelah menikah, Kartini dan suaminya segera memulai langkah nyata dengan mencari lahan untuk mendirikan sekolah. Kartini bersyukur karena akhirnya ia bisa wujudkan mimpi memberdayakan perempuan melalui pendidikan dengan dukungan penuh dari suaminya.
tadi? Apa coba? Yang pertama yaitu nilai-nilai hak-hak untuk perempuan mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian ada juga apa yo? Tentang kesetaraan gender, di mana hak perempuan untuk memperoleh pendidikan dan laki-laki sama. Terus yang terakhir kebebasan berpikir dan berpendapat. Tadi Kartini ketika memiliki permintaan itu Kartini sangat punya keinginan yang kuat ya untuk tadi belajar, untuk mengajukan proposal ke Belanda hingga di ACC gitu. Itu kan dari segi pola pikir Kartini itu dia sangat kuat gitu ya dan teguh pendiriannya. Coba mungkin teman-teman boleh dong kayak jelasin pesan-pesan moral yang Kartini Kartini, apakah tadi yang Ibu simpulkan benar atau ada tambahan lain mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berisiknya siapa ya? Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru sama Pak Yuda dan Fani yang terus ngasih semangat ke kita, terus ngarahin kita untuk kayak gimana sih latihan yang baik dan benar itu, gimana cara kita jaga sambungnya segala macam. Benar kata Bu Fani tadi, pesannya itu kurang lebih kayak Bu Fani tadi bilang, terutama bagi di sini apa ya? Jangan pantang menyerah aja teman-teman. Kita sebagai perempuan dari dulu selalu dipandang rendah, apalagi kita pribumi gitu ya. Dulu kan banyak penjajah, Belanda segala macam. Nah kita tuh nggak boleh kalah sama mereka. Apalagi perempuan tuh zaman dulu menjadi budak-budak aja teman-teman. Makanya Ibu Kartini itu menjualin hak-hak kita agar perempuan bebas berpendapat seperti sekarang ini, kayak kita di depan bebas berekspresi, berakting, sekolah, kerja dan segala macam. Selain itu pesan moralnya itu drama yang kita tampilkan ini ada berisi momen juga sama tema P5 sekarang, balik lagi ada. Selain dari pikiran dari rohani, kita juga bikin drama ini lewat jasmani juga dengan cara latihan setiap hari, terus bikin properti dan lain-lain yang kerjasamanya kerjasama tim. Jadi dari sosok ibu kita Kartini yang aku raih tersebut bisa disimpulkan kita perempuan jangan takut untuk memulai hal-hal baru atau memulai hal-hal yang belum pernah kita mulai. Jangan takut untuk memimpin, jangan takut untuk bermimpi. Kita semua sama, kita semua bisa karena kita sudah diperjuangkan hak-haknya oleh pahlawan-pahlawan kita dulu sampai bisa merdeka seperti sekarang. Oke.